Sejak film pertamanya dirilis pada tahun 2000, Final Destination punya formula sederhana tapi jenius. Sekelompok orang yang selamat dari kematian melalui firasat. Tapi satu persatu dari mereka tetap mati karena kematian tidak suka untuk dilewatkan. Satu-satunya hal yang bisa bikin audiens takut adalah kenyataan bahwa semua ini bisa aja terjadi di kehidupan sehari-hari. Tapi seiring waktu, franchise ini akhirnya juga mulai keteteran. Final Destination sempat bangkit lewat Final Destination 5, tapi setelah itu vakum lama, dan sekarang setelah lebih dari 1 dekade, Final Destination balik lagi lewat Bloodlines. Film ke-6 yang mungkin bisa dikategorikan semacam soft reboot sekaligus origin story dari konsep kematian berantai ini. Di video kali ini kita bakal bedah setiap detail yang mungkin bisa kalian temukan di film ini. You can't cheat death. There are no escapes. Universe, let's talk about it. Spoiler warning buat kalian yang belum menonton film ini. Death is coming for our family. Kali ini kisahnya berpusat kepada seorang wanita bernama Stephanie Reyes yang mulai dihantui oleh firasat-firasat mengerikan dan pola kematian misterius yang menimpa orang-orang terdekatnya, terutama keluarganya. Saat mencoba untuk menyelamatkan diri, dia terseret ke dalam warisan kelam keluarganya, yaitu warisan firasat dari neneknya yang bernama Iris Campbell. Dan dia pun mulai menyadari bahwa kematian bukan hanya tidak terhindarkan, tapi juga punya aturan yang jauh lebih tua dan lebih dalam daripada yang pernah dia bayangkan. Jadi pada intinya Bloodlines ini berperan sebagai prequel spiritual yang memperluas mitologi universe-nya Final Destination tanpa kehilangan elemen-elemen yang membuatnya menjadi ikonik seperti firasat, rantai kejadian yang absurd banget, dan kematian yang datang dari hal-hal sepele yang ada di sekitar kita. Film ini tidak luput dari berbagai macam detail yang menarik untuk kita kulik dan menarik untuk kita breakdown. Sebenarnya, kisah Final Destination tidak pernah dimaksudkan untuk ditulis untuk film layar lebar, melainkan untuk sebuah episode dari sebuah serial legendaris yang berjudul The X-Files. Mungkin kalian tahu, ceritanya akan menampilkan sekelompok orang yang berhasil selamat dari kematian, lalu diburu satu persatu. Agen Mulder dan Scully seharusnya menyelidiki kejadian ini. Tapi karena ide ceritanya terlalu bagus, produser memutuskan untuk mengubahnya menjadi film bioskop. Inilah kenapa Final Destination pertama adalah satu-satunya film yang memperlihatkan agen pemerintah yang menyelidiki kematian misterius. Karena memang konsep awalnya mereka adalah bagian dari The X-Files, dan yang menyelidiki semua kejadian ini adalah Mulder dan Scully. Kita mulai dulu dari John William Bloodworth, karakter yang diperankan oleh Tony Todd, yang mana ini menjadi film terakhirnya Tony Todd sebelum beliau meninggal. Ternyata, karakter ini pernah diselamatkan oleh Iris Campbell 50 tahun yang lalu. Inilah alasan kenapa dia memiliki hubungan dengan kejadian-kejadian di film sebelumnya. Dalam cerita Bloodlines ini, John mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun dia bekerja sama dengan Iris untuk mempelajari cara mengalahkan kematian. Karena itulah dia bekerja di rumah duka. Dan dalam film-film sebelumnya, kita sering melihatnya memberikan petunjuk kepada para tokoh utama. Dan dia serta Iris ingin mempelajari segalanya tentang kematian untuk bisa melawan kematian itu. Dan mereka melakukan itu melalui para karakter yang muncul di sepanjang franchise ini. So, which one of you is next? Sebelum mengucapkan selamat tinggal, John mengungkapkan sebuah kalimat, hidup itu berharga, nikmati setiap detik yang berharga itu. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, mengingat Tony Todd meninggal dunia setelah menyelesaikan syuting film ini. Sakitnya diketahui sudah sangat parah ketika menjalani proses syuting ini, dan semua orang di lokasi tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Menurut pihak produksi, kalimat itu murni berasal dari hatinya Tony Todd. Mereka memintanya untuk melupakan naskah dan berbicara langsung kepada penonton tentang apa arti hidup dan kematian baginya. Dan akhirnya itulah yang dia lakukan melalui kalimat tersebut. Good luck. Ibunya Stephanie menyebut JB mungkin bekerja di rumah sakit yang bernama Clear River. Ini merupakan referensi langsung untuk karakter Clear River, tokoh utama dalam film pertama yang akhirnya juga meninggal di rumah sakit dalam film Final Destination 2. John atau JB juga menyebutkan seorang gadis yang berhasil mengalahkan kematian, yaitu Kimberly Corman. Ini merupakan tokoh utama dari film Final Destination 2. Sampai sejauh ini dalam universe Final Destination, hanya Kimberly yang berhasil mematahkan desain kematian. Banyak yang meragukan apakah dia benar-benar selamat selama ini, tapi melalui perkataannya John,
Kini dia dikonfirmasi bahwa sebenarnya Kimberly masih hidup. Film ini memperkenalkan kita kepada Iris, seorang karakter yang berhasil lolos dari kematian selama puluhan tahun lamanya. Caranya adalah dengan mengurung diri dalam sebuah kabin yang sangat aman, dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan bahaya. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Alex di film pertama, di mana dia juga bersembunyi di kabin demi menghindari kematian. Di buku catatan milik Iris, kita bisa melihat beberapa premonisi atau penglihatan masa depan. Salah satunya memperlihatkan seseorang yang tewas karena tertimpa batu bata. Ini kelihatannya merupakan referensi untuk Alex, tokoh utama dalam film Final Destination pertama. Karakter ini awalnya berhasil lolos dari kematian dalam film pertamanya, namun dalam film Final Destination terungkap bahwa dia akhirnya tewas karena tertimpa batu bata. And this is what happened to Alex when I was responsible for him. Gambar pesawat yang terbakar ini jelas merupakan referensi untuk penerbangan 180, kecelakaan legendaris dalam film pertama. Entah bagaimana Iris memiliki visi atau penglihatan tentang kecelakaan itu sebelum terjadi. Di bagian lain dalam buku tersebut ada catatan tentang kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut gelondongan kayu. Ini merupakan referensi langsung dari Final Destination 2, di mana truk tersebut menjadi penyebab utama bencana besar di jalan tol. Masih dalam bukunya Iris, kita bisa melihat ilustrasi pemanggang atau grill yang terbakar. Ini merupakan referensi untuk ending Final Destination 2, di mana Kimberly dan keluarganya sedang menikmati barbecue. Adegan itu ditutup dengan grill yang meledak dan menewaskan pemuda tersebut. Buku itu juga mencatat kecelakaan tragis di mana seorang pria terjatuh dalam mesin pencacah kayu atau wood chipper. Meskipun kecelakaan ini tidak pernah muncul secara resmi di film manapun, ternyata itu merupakan bagian dari adegan yang dihapus dari film Final Destination 3. Dalam versi awalnya, Kimberly dan Thomas diceritakan akhirnya mati beberapa tahun kemudian karena masuk ke dalam mesin itu. Tapi karena adegan ini dihapus, kejadian tersebut tidak dianggap canon. Bisa jadi Iris pernah memiliki penglihatan tentang kecelakaan itu, tapi tidak pernah menjadi kenyataan. Ketika para karakter tiba di rumah sakit, mereka kelihatan gugup ketika melihat pintu putar. Stephanie takut seseorang akan mati di situ. Namun pada akhirnya tidak ada yang terjadi dan pintu itu tidak muncul lagi. Sebenarnya dalam versi awal untuk film ini ada adegan di mana ibunya Stephanie yaitu Darlene terjebak di pintu tersebut. Adegan ini bisa kita lihat di trailer, tapi akhirnya dihapus dari theatrical cut-nya. Kemungkinan besar Darlene tidak mati di pintu itu, melainkan diselamatkan oleh Stephanie. Meskipun demikian, pihak produksi memutuskan untuk menghapus adegan tersebut dari film. Dalam film ini, kematian digambarkan lebih strategis daripada biasanya. Contohnya di akhir film, si tokoh utama berencana untuk bersembunyi di kabin milik Iris biar dia aman. Namun, kematian sepertinya menyadari rencana ini dan meledakkan kabin tersebut sebelum mereka sempat masuk. Biasanya, kabin akan diledakkan ketika orangnya sudah ada di dalam. Tapi karena kabin itu didesain dengan sangat sempurna untuk bertahan hidup, kematian tidak membiarkan mereka untuk masuk ke sana. Ketika Iris akhirnya mati, dia ditusuk oleh batang baja tepat di kepalanya. Ini sangat identik dengan penglihatan awalnya, di mana dia juga tewas karena batang baja masuk melalui mulutnya. Yang berarti kematian menyelesaikan rencananya sesuai dengan takdir awal, di mana dia tetap tertusuk di bagian wajahnya. Kita beralih ke karakter Eric yang cukup menarik. Dia tewas di rumah sakit karena tersedot masuk ke dalam mesin MRI. Yang membuat ini aneh adalah Eric ternyata bukan merupakan bagian dari garis keturunan atau bloodlines-nya Iris. Dia adalah anak dari hasil perselingkuhan ibunya. Jadi kenapa dia tetap mati? Ini tetap masuk akal kalau kita ingat perkataannya JB, di mana siapapun yang mengacaukan rencana kematian maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Dalam cerita ini, Eric berusaha untuk menyelamatkan saudaranya dan menantang takdir, maka dia pun harus mati. Kematian Eric juga sebenarnya sangat simbolik. Mesin MRI mulai menghabisinya melalui bagian perut. Kalau kalian perhatikan, Eric memiliki tato bergambar tengkorak di bagian perutnya. Ini sangat sejalan dengan poster Final Destination, khususnya untuk Final Destination 5, di mana Eric tertusuk di bagian perut sama seperti poster tersebut. Eric beberapa kali berhasil menghindari kematian. Salah satunya ketika dia nyaris tertabrak van. Adegan ini mirip seperti kematian Terry di film pertama yang mendadak ditabrak oleh bus. Tapi dalam kasusnya Eric, kematian belum siap untuk mengambil nyawanya pada saat itu. Di tempat kerjanya Eric, kita bisa melihat lampu yang bentuknya seperti magnet raksasa. Ini merupakan petunjuk awal atau foreshadowing cara kematian Eric yang akhirnya ditarik secara brutal oleh mesin MRI di rumah sakit yang punya daya magnetik yang ekstrim. Nomor plat mobil milik Stephanie bertuliskan RFK575. Plat nomor yang sama digunakan oleh Carter, salah satu karakter utama dalam film pertama. Ketika Stephanie mengunjungi Iris, si wanita tua ini menyuruhnya untuk mengosongkan isi kantongnya. Alasannya, karena kematian bisa menggunakan benda apapun untuk membunuh, bahkan barang-barang sepele seperti kunci ataupun pulpen.
Metode pencegahan seperti ini pertama kali bisa kita lihat di Final Destination 2 ketika Clear Rivers yang selamat dari film pertama tinggal di rumah sakit jiwa dan memaksa siapapun yang menemuinya untuk mengosongkan kantong mereka. Premonisi awal Iris dimulai ketika dia melukai jarinya sendiri karena terkena duri mawar. Ini bukan merupakan sebuah kebetulan. Melukai diri sendiri secara tidak sengaja sebelumnya pernah dilakukan dalam franchise ini. Sebagai contoh, dalam film Final Destination 5, karakter Sam juga teriris di bagian jempolnya oleh kursi bus sebelum penglihatannya dimulai. Dalam premonisi Iris, keseluruhan bencana ternyata dimulai hanya karena sebuah koin yang dilempar oleh seorang bocil kematian. Koin itu kemudian disimpan oleh Iris dalam bukunya. Di pertengahan film kita melihat koin itu berpindah tangan ke seorang wanita tua, lalu akhirnya menyebabkan kecelakaan kereta api di akhir cerita film ini. Artinya, koin tersebut memulai siklus kematian 50 tahun yang lalu dan juga mengakhiri siklus tersebut. Ini bukan kali pertama kita melihat sebuah koin membawa malapetaka besar. Di Final Destination 4, sebuah koin juga menjadi penyebab kematian paling brutal. Seorang pria kehilangan koin di dalam kolam renang, dan ketika mencoba mengambilnya, dia tersedot ke dasar oleh saluran pembuangan. Kalau kita perhatikan lebih dekat, koin ini adalah sebuah koin dengan nilai 1 sen dalam US dollar atau koin dengan mata uang yang paling kecil yang memiliki gambar wajah Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika. Menariknya, ini bukan kali pertama Abraham Lincoln muncul dalam franchise Final Destination. Dalam film ketiga, Wendy, sang protagonis utama, menunjukkan bahwa kematian sudah banyak memakan korban. Bahkan di masa lalu, dia memperlihatkan foto Abraham Lincoln dengan garis di kepalanya yang dipercaya sebagai pertanda premonisi bahwa dia akan tertembak di bagian kepala. Dalam penglihatannya Iris, kita bisa melihat seorang pria terjebak di pintu lift. Sayangnya, dia tidak bisa keluar dan ketika lift turun, tubuhnya hancur seketika. Adegan ini mirip dengan kematian Nora di film Final Destination 2, di mana kepalanya terjebak di luar lift, sementara tubuhnya ada di dalam. Sampai akhirnya dia terpenggal ketika liftnya bergerak. Masih dalam adegan bencana Skyview, ada momen unik ketika mendengarkan radio. Lagu yang diputar adalah Raindrops Keep Falling on My Head, lagu yang juga muncul dalam film Spider-Man kedua ketika Peter Parker memutuskan berhenti menjadi superhero. Dan yang menarik, lirik lagu ini berbicara tentang tetesan hujan yang jatuh ke kepala, yang kemudian menjadi ironi karena bukan hujan yang turun melainkan mayat-mayat yang mulai berjatuhan dari langit seperti hujan. Sepanjang film, kematian terus-menerus memberikan peringatan-peringatan kecil tentang bagaimana dia akan menyelesaikan rencananya. Contohnya di akhir film, Stephanie dan Charlie tewas ditabrak truk gelondongan kayu. Namun sebelumnya, kita sudah diberikan petunjuk lewat adegan ketika mereka nyaris menabrak truk serupa. Takdir memang sudah ditentukan sejak awal bahwa mereka akan mati dengan cara seperti itu. Film ini juga menyimpan banyak referensi terhadap Flight 180 dari film pertama. Salah satu contohnya adalah mobilnya Paul di awal film yang memiliki plat bernomor FL818E yang kalau dibaca dalam bahasa Inggris akan terdengar mirip seperti Flight 180. Fakta menarik lainnya, jumlah orang yang ada di Skyview yang berhasil diselamatkan oleh Iris adalah 180 orang. Stephanie, cucunya Iris, sangat berdedikasi melacak semua orang yang pernah diselamatkan oleh neneknya. Dia menempelkan potongan koran dan nama-nama yang terhubung di dinding. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh Clear Rivers dalam film Final Destination 2, di mana Clear yang selamat dari film pertama juga menyusun koneksi untuk memahami pola kematian. Film ini memperkenalkan sebuah konsep di mana Iris berhasil menyelamatkan ratusan orang dari bencana besar di Skyview melalui premonisinya. Ada karakter lain yang sebenarnya pernah melakukan hal serupa, yaitu Nick dari film Final Destination 4. Di tengah film, dia berhasil mencegah ledakan di sebuah bioskop yang seharusnya menewaskan banyak orang. Tapi kalau kita pakai logika yang sama dengan Bloodlines, berarti orang-orang yang diselamatkan oleh Nick juga akan diburu oleh kematian. Bahkan anak-anak mereka pun juga bisa menjadi korban di masa depan. Yang berarti film ini masih bisa menggali lebih banyak lagi tentang kematian di masa depan. Berikutnya adalah Bobby Campbell. Ada petunjuk tentang kematiannya, di mana dalam adegan pertama, dia memainkan karakter Mortal Kombat 1 yaitu Kitana. Ironisnya, hal ini menjadi pertanda bagaimana kematian akan datang kepada dirinya karena Eric, pegas mesin minuman otomatis yang akhirnya membunuh Bobby. Ketika ayahnya meninggal, Bobby terlihat sedang melompat di atas trampolin sesuai dengan kaos yang dia kenakan bergambar kelinci yang melompat dengan menggunakan pegas di bawahnya.
Ini kemudian menjadi sebuah pertanda bahwa dia akan meninggal karena tertusuk oleh salah satu pegas dari mesin minuman otomatis. Masih dalam acara barbecue itu juga, para karakter minum bir dengan merek Hayes Pale Ale yang ternyata sudah menjadi Easter eggs legendaris dalam franchise ini. Bir ini pertama kali muncul dalam film Final Destination 2 sebagai logo di truk sebelum kecelakaan. Lalu di film ketiga, truk dengan logo serupa juga muncul. Di film keempat, salah satu karakter meminum bir ini langsung dari kaleng dan juga muncul dalam film kelima. Merek ini ternyata menjadi bagian dari franchise Final Destination. Itu dia beberapa detail yang mungkin terlewatkan ketika kalian menonton Final Destination Bloodline. Masalahnya, kalian masih kuat tidak untuk menonton film ini beberapa kali untuk menyimak detail-detail tersebut. Kalau ada tambahan detail lain yang mungkin kalian sadari melalui film ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. It's time pamit sana, stay safe and until next time.